Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali bisa bersua dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tertib berwudu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan dan mempraktikkan tata cara berwudu dengan baik dan benar. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu wudu? Ya, benar. Wudu merupakan sesuatu yang wajib kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Wudu yaitu bersuci dengan menggunakan air suci yang menyucikan. Wudu itu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Berwudu harus dilakukan dengan benar agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwudu tidak boleh dilakukan secara acak. Jadi berwudu itu harus dilakukan dengan tertib, berurutan. Nah, anggota badan yang dibasuh dengan air wudu akan bersinar kelak di hari kiamat. Berwudu ini juga untuk membiasakan diri hidup bersih dan disiplin. Berwudu hukumnya wajib. Wudu menghilangkan hadas kecil. Dengan berwudu ini, badan kita menjadi suci. Sholat juga tidak sah kalau tidak didahului dengan berwudu. Berwudu itu harus menggunakan air yang bersih dan suci, atau biasa disebut suci dan menyucikan. Nah, contoh-contoh air yang suci dan menyucikan yang bisa kita gunakan untuk berwudu adalah antara lain yang pertama yaitu air sumur. Nah, air sumur ini bisa dipakai untuk berwudu. Selanjutnya juga air hujan. Boleh air hujan dipakai untuk berwudu. Caranya kita tadah dulu air hujannya langsung dari langit, dari awan langsung ditadah ke ember. Boleh digunakan untuk berwudu. Selain itu juga air laut. Misal ketika dalam perjalanan di kapal menggunakan air laut boleh untuk berwudu. Nah, bisa juga menggunakan air sungai. Untuk berwudu boleh menggunakan air sungai. Atau juga ketika berada di luar negeri ada salju, boleh kita menggunakan air salju untuk berwudu. Selain itu, juga kita boleh berwudu menggunakan air embun jika memang sama sekali tidak ada air. Nah, selanjutnya kita akan belajar syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu itu diantaranya yang pertama harus beragama Islam. Nah, yang kedua harus mumayyiz atau orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Misalnya orang-orang dewasa, ya. Kemudian tidak berhadas besar. Misalnya tidak haid kalau perempuan, atau tidak sedang nifas atau sesudah melahirkan.
Nah, kemudian juga harus menggunakan air suci dan menyucikan. Yang tadi sudah disebutkan ya, air sungai, air sumur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Di kulitnya jangan ada yang menghalangi, misalnya tato dan lain-lain. Nah, selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita. Apa saja yang dapat membatalkan wudhu kita? Nah, ini ada buang air kecil, buang air besar, kentut, hilang akal atau gila, lalu tertidur, kemudian menyentuh kubul atau dubur, atau menyentuh alat kelamin, juga bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tapi kalau yang muhrim, seperti ayah, kakak laki-laki, atau paman dan kakek, itu tidak membatalkan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar praktik berwudu. Yang pertama, kita membaca basmalah dan niat terlebih dahulu. Niatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafa'il hadasil asghari faradhan lillahi ta'ala. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah membaca basmalah dan niat, kemudian kita mencuci kedua telapak tangan dan jari-jari kita sampai bersih. Setelah itu, kita berkumur-kumur 3 kali untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut kita. Selanjutnya, setelah berkumur-kumur, kita membersihkan kedua lubang hidung secara pelan-pelan, juga sebanyak 3 kali. Setelah membersihkan hidung, lalu kita membasuh muka hingga rata juga sebanyak 3 kali. Nah, batas muka adalah tempat tumbuhnya rambut sampai janggut. Kemudian, setelah membasuh muka, kita membasuh kedua tangan sampai siku, juga sebanyak 3 kali. Jangan lupa dahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Nah, setelah itu, kita mengusap sebagian kepala dengan cara mengusap sebagian rambut juga sebanyak 3 kali. Kemudian, setelah mengusap kepala, kita membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali juga. Jangan lupa dahulukan telinga kanan daripada telinga kiri. Nah, setelah membasuh telinga, kemudian kita membasuh kedua kaki kita hingga mata kaki juga sebanyak 3 kali. Mulailah dengan membasuh kaki yang kanan terlebih dahulu. Kemudian setelah kaki selesai berwudu, kita berdoa wudu terlebih dahulu. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya yaitu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya.
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, demikianlah penjelasan mengenai tata cara berwudu kali ini. Ibu berharap semoga kalian dapat memahami dan mempraktekkan sendiri tata cara berwudu ini di rumah masing-masing ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.